Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak hebat semuanya. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai pemecahan masalah pengurangan pecahan. Sudah siap semuanya? Jangan lupa disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan ranah kognitif C2. Adapun indikatornya yaitu 3.5.1, memecahkan masalah pengurangan pecahan berpenyebut sama, yaitu ranah kognitifnya C4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pecahan pengurangan berpenyebut sama. Untuk pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pecahan penjumlahan berpenyebut sama. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari pecahan pengurangan berpenyebut sama. Apa sih pecahan berpenyebut sama atau pecahan pengurangan berpenyebut sama itu? Nah, kita simak bareng-bareng yuk. Pecahan pengurangan dengan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangi pembilang kedua pecahan, sedangkan penyebutnya tetap atau tidak harus dikurangi. Konsepnya hampir sama dengan penjumlahan. Hanya saja untuk penjumlahan itu menjumlahkan kedua pembilang pecahan, sedangkan untuk pengurangan yaitu dengan cara mengurangi kedua pembilang pecahan, namun untuk penyebutnya tetap atau tidak harus kita kurangi. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah jelas? Oke, baik, kita lanjut yuk kalau sudah paham semuanya. Kita lanjut ke pemecahan masalah pecahan pengurangan. Di sini ada contoh mengenai pemecahan masalah pengurangan pecahan. Dayu membawa bekal coklat yang dipotong menjadi 15 potong. Wah, coklat ini tentu sangat enak rasanya karena Dayu telah memakan 5 potong coklat. Lumayan banyak ya coklat yang dimakan Dayu. Selain itu, ibu dan ayah juga menghabiskan 5 potong coklat. Nah, kalau Dayu telah memakan 5 potong coklat dan ibu beserta ayah juga menghabiskan 5 potong coklat, berapa sih potong coklat yang telah dihabiskan? Dan kalau misalkan sisa potong coklat itu diberikan kepada saudaranya di Bali, kira-kira berapa bagian ya yang dapat dibagikan? Oke, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Untuk pembahasan contoh soal yang pertama. Diketahui, jangan lupa, untuk menyelesaikan sebuah pemecahan masalah, kita harus tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, untuk soal yang pertama ini, yang diketahui yaitu Dayu membawa 15 potong coklat. 5 potong coklat telah dimakan oleh Dayu. Lalu, ibu dan ayah juga memakan 5 potong coklat. Yang ditanyakan, berapa potong coklat yang telah dihabiskan?
Dan berapa potong untuk diberikan pada saudara di Bali? Mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan. Di sini ibu sajikan coklat di sebuah kotak yang berwarna merah. Kita perhatikan yang diberi tanda panah ada 5 potong coklat, yaitu milik Dayu. Lalu di barisan yang kedua ada 5 potong coklat juga yang telah dihabiskan oleh ayah dan ibu. Sehingga ketika kita operasikan dalam bentuk pengurangan pecahan berpenyebut sama, maka bentuk pecahannya menjadi 15/15 atau 15 potong coklat dari 15 potong dikurang 5/15. Kenapa 5/15? Karena Dayu sebelumnya telah memakan 5 potong coklat dari 15 bagian. Maka 15/15 dikurang 5/15 yaitu sama dengan 10/15. Ini sisa coklat yang telah dimakan Dayu. Lalu setelah Dayu memakan 5 potong bagian coklat, ternyata ayah dan ibu juga memakan coklat. Sehingga sisa coklat yang telah dimakan Dayu kembali kita potong atau kita operasikan dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 10/15. Karena tadi sisa coklat yang telah dimakan Dayu 10/15 atau 10 bagian dari 15 bagian potong coklat. 10/15 dikurang 5/15, sisanya yaitu 10, sesuai dengan konsep pecahan pengurangan berpenyebut sama, bahwa kita cukup mengurangi kedua pembilang pecahan sedangkan penyebutnya tetap. Maka di sini 10 dikurang 5 karena penyebutnya itu 10 dan 5. Maka 10 dikurang 5 yaitu, ayo siapa yang tahu? Ya, betul sekali. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Maka bilangan pecahannya 5/15. Jadi sisa coklat yang telah dihabiskan atau sisa coklat yang dapat diberikan kepada saudara di Bali sebanyak 5/15. Nah, ternyata yang ditanyakan itu selain potong coklat yang diberikan kepada saudaranya di Bali, juga berapa potong coklat yang telah dihabiskan. Kita jumlahkan potong coklat yang dimakan oleh Dayu yaitu 5/15 ditambah 5/15 yaitu sisanya 10/15 atau 15/15 dikurang sisa dari potongan coklat yang akan diberikan kepada saudaranya di Bali, yaitu 15/15 dikurang 5/15. Jadi sisanya 10/15. Sampai sini sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, Edo, Siti, dan Udin akan membuat tugas prakarya. Udin membagi kain menjadi 9 bagian sama besar. Jika Edo dan Udin mendapatkan 3/9 bagian, maka berapa bagian untuk Siti? Agar mendapatkan
bagian yang sama besar. Diketahui, Udin membagi kain menjadi 9 bagian sama besar, atau dalam bentuk pecahannya yaitu 9/9. Lalu Edo dan Udin mendapatkan 3/9 bagian. Ditanyakan, yaitu berapa bagian untuk Siti agar mendapatkan bagian yang sama besar? Jawaban: kain yang dipotong oleh Udin menjadi 9 bagian sama besar. Edo mendapatkan 3/9 bagian. Maka bentuk pecahannya yaitu 9/9 dikurang 3/9. Kita kurangi bilangan pembilang kedua pecahan, yaitu 9 dikurang 3. Berapa 9 dikurang 3? Ya, betul sekali. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Maka bentuk pecahannya 6/9. Lalu sisa bagian Edo dikurangi kembali untuk mendapatkan hasil bagian Udin dan Siti. Jadi bentuk pecahannya 6/9 dikurang bagian Udin yaitu 3/9, maka hasilnya 3/9 untuk bagian Siti. Jadi masing-masing mendapatkan 3/9 potong bagian kain. Sampai sini sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Jika semuanya sudah paham, kita cukupkan pembelajaran pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa pelajari kembali ya untuk materi pembelajaran hari ini. Ingat, untuk pemecahan masalah atau untuk pecahan, baik pengurangan atau penjumlahan dengan berpenyebut sama, maka cukup operasikan atau cukup lakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi kedua pembilang pecahan tanpa kita operasikan penyebutnya, atau penyebutnya kita tetapkan karena penyebutnya sama-sama, bilangannya sama. Sampai sini Ibu cukupkan pertemuan kita atau pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, anak-anak hebat semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.